Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reski Dwiva dengan NIM 2022310538 akan memaparkan materi yaitu Kapita Selecta. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu Kapita Selecta. Secara harfiah, Kapita Selecta berarti topik atau bab pilihan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kapita Selecta adalah bunga rampai suatu penelitian yang dianggap penting. Berikut ini yang akan saya jelaskan bunga rampai atau hal-hal penting dari buku pengembangan perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada bab terakhir yaitu Kapita Selecta. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menunjukkan bahwa lokasi penempatan ATM paling banyak terdapat di daerah perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman. Orientasi pembangunan lokasi ATM yang dibutuhkan masyarakat pada permukiman biasa yang teratur dan dengan jarak yang dekat. Dalam penentuan lokasi ATM yang optimal, harus diperhatikan parameter jarak antara lokasi dengan kawasan perdagangan dan jasa serta permukiman. Penyediaan layanan ekonomi membutuhkan ruang dan pergerakan untuk dapat diakses. Salah satu permasalahan di beberapa kota besar adalah penggunaan ruang jalan yang cukup luas untuk penyediaan layanan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya kemacetan. Dari hal ini mengakibatkan terjadinya penggunaan ruang dan waktu yang tidak efisien. Kemudian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap perubahan sebaran struktur ruang kota, termasuk di dalamnya penyediaan layanan jasa ekonomi. Pemanfaatan TIK telah memberikan layanan ekonomi menjadi lebih mudah, seperti munculnya ATM dan e-banking. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam hal perpindahan. Salah satu kasusnya adalah urbanisasi di daerah pinggiran kota Yogyakarta. Saat ini pertumbuhan dan urbanisasi di daerah pinggiran kota semakin meningkat. Hal ini berawal dari populasi pinggir kota yang tiba-tiba meningkat pesat. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat migrasi perkotaan yang sangat tinggi. Orang pindah dari pedesaan ke perkotaan dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di pusat kota. Skala peningkatan populasi dalam ruang yang terbatas telah membanjiri fasilitas yang ada, sehingga membuat fasilitas yang ada menjadi tidak memadai untuk orang-orang di pusat kota. Minimnya fasilitas dan juga keterbatasan ruang di kawasan perkotaan mengakibatkan pembangunan fasilitas baru di pusat kota. Seperti umumnya yang terjadi di kota-kota besar lainnya, Kota Yogyakarta juga menghadapi masalah akibat tingginya jumlah penduduk, di mana semula jumlah penduduk di Yogyakarta berjumlah 510.914 jiwa dan sekitar 15.720 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2002. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1985 sampai 2002 adalah 6,38% per tahun. Tingginya jumlah penduduk di kota dipengaruhi oleh tingginya tingkat migrasi. Migrasi kebanyakan dari kota lain untuk melanjutkan studi di universitas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta memiliki banyak sekali universitas dan merupakan kota pendidikan. Hal ini mendukung juga terjadinya urbanisasi yang tinggi di Yogyakarta. Selanjutnya ada dampak penggunaan TIK terhadap perubahan pola kerja dan hubungannya dengan perjalanan kerja. Saat ini, TIK telah banyak digunakan masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas kerja. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi semakin berkurang karena adanya perangkat TIK, seperti smartphone dan internet. Pergerakan perkotaan relatif lebih intensif daripada pergerakan pedesaan, karena masyarakat perkotaan memiliki aktivitas dan kebutuhan ekonomi yang lebih bervariasi. Selain itu, kebanyakan masyarakat pinggiran kota banyak melakukan aktivitas berbelanja di pusat kota.
Hal ini berarti terjadi pemusatan aktivitas di pusat perkotaan. Hal ini berdampak pada munculnya masalah-masalah baru seperti ruang yang semakin terbatas dan kemacetan lalu lintas. Dampak yang dihasilkan oleh penggunaan TIK yang pertama adalah pergerakan spasial masyarakat yang berubah. Belakangan ini mengenai manajemen kerja dilakukan dengan menggunakan email, telepon, ataupun alat penghubung lain. Selain itu, alat penghubung berbasis rumah seharusnya mendorong penurunan bentuk perkotaan yang padat, mengurangi jenis interaksi sosial yang terlokalisasi secara spasial, mengurangi volume perjalanan pinggiran kota ke pusat kota, membuat mobilitas menjadi lebih fleksibel. Kemudian selanjutnya yang diamati oleh Rahmawati ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta karakteristik perilaku perjalanan dan aktivitas kerja. Bagi pekerja yang bergerak dan berbasis rumahan, efek utama telekomunikasi mungkin bukan untuk mengurangi perjalanan, tetapi untuk meningkatkan fleksibilitas perjalanan. Meskipun telekomunikasi mengurangi jarak perjalanan kerja, efek jangka panjang dari telekomunikasi biasanya berupa perubahan lokasi permukiman yang lebih jauh dari tempat kerja, mengurangi jarak perjalanan yang ditempuh per tahun. Kemudian selanjutnya ada fragmentasi kegiatan kerja akibat substitusi TIK. Menurut Wilhelmson dan Thulin 2001 mengemukakan bahwa potensi untuk pengurangan atau penggantian perjalanan belum begitu kuat sehingga ini mendorong penyebaran aktivitas berbasis TIK di masyarakat semakin berkembang. Ketika aktivitas TIK digunakan, banyak penelitian menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap perjalanan tidak terlalu jelas. Kemudian menurut Alexander mengatakan bahwa hubungan sebab akibat antara TIK dan fragmentasi aktivitas kerja masih belum jelas. Penggunaan TIK sebagai sarana penunjang menyebabkan perubahan pola kerja yang ditunjukkan dengan perubahan cara kerja dari mengandalkan tatap muka menjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan jam kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan cepat. Perubahan lokasi tugas dapat dilakukan di sembarang tempat atau di satu lokasi dengan beberapa kegiatan. Dampak penurunan pergerakan menjadi nyata karena aktivitas fisik terganti oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ada dua hal penting yang diamati oleh Rahmawati. Yang pertama, pola mobilitas penduduk untuk mencari layanan telah berubah dari pusat kota ke daerah pinggiran kota, mencerminkan proses desentralisasi lokasi baru layanan ekonomi. Yang kedua, kecenderungan kuat perubahan perkembangan layanan berbasis TIK dari pusat kota menuju daerah pinggiran kota. Tata ruang perkotaan yang konvensional menunjukkan bahwa pusat kota sebagai pusat kawasan bisnis atau CBD cenderung memiliki tingkat aksesibilitas tertinggi dan membentuk sentralisasi lokasi pelayanan di kawasan perkotaan. Sentralisasi dan keragaman pelayanan yang ada di kota menyebabkan kecenderungan mobilitas penduduk ke pusat kota untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, mobilitas penduduk menuju pusat kota lebih dominan daripada ke wilayah perkotaan lain. Akhir-akhir ini muncul fenomena baru kegiatan bisnis suburban yang dipicu oleh faktor tanah yang murah di pedesaan. Di sisi lain, perkembangan layanan ekonomi berbasis TIK saat ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut tanpa ada mobilitas dari daerah pinggiran kota ke daerah pusat kota. Ada beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan distribusi lokasi pelayanan ekonomi dan perpindahan penduduk. Teori yang berkaitan dengan letak sentralisasi layanan ekonomi di kota dikemukakan oleh Burgess, yang dikenal sebagai model struktur kota tradisional. Teori ini menggambarkan pusat kota sebagai kawasan pusat bisnis atau CBD. Menurut teori Burgess, CBD terdiri dari bagian pusat yang disebut Retail Business District atau RBD dengan kegiatan dominan yang berkaitan dengan department store.
Selanjutnya ada layanan ekonomi perkotaan berbasis TIK dan manfaatnya untuk penurunan masalah lalu lintas. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah besar di perkotaan. Hal ini disebabkan tingginya kepadatan penggunaan jalan serta tingginya intensitas pergerakan manusia. Kita bergerak untuk mengakses layanan ekonomi atau tujuan lain, misalnya untuk mengakses layanan bank dan retail. Sebagian besar warga biasanya berpindah menggunakan moda transportasi untuk menjangkau layanan ekonomi. Hal tersebut meningkatkan aktivitas penggunaan jalan yang biasanya menimbulkan kemacetan. Namun, seiring berkembangnya teknologi di bidang pelayanan ekonomi seperti e-banking yang didukung oleh TIK, jika kita menggunakan bantuan TIK dalam mengakses layanan ekonomi, secara tidak langsung kita telah melakukan efisiensi jarak dan waktu dalam mengakses layanan ekonomi. Hal ini bisa sedikit mengurangi masalah lalu lintas, karena tidak banyak orang yang mengakses jalan. Berbagai layanan ekonomi di perkotaan mendorong pergerakan masyarakat pinggir kota untuk mengakses layanan tersebut. Rahmawati dan Kurniawan menyatakan bahwa pergerakan perkotaan relatif lebih intensif karena masyarakat perkotaan memiliki aktivitas dan kebutuhan ekonomi yang bervariasi. Selain itu, sebagian masyarakat pinggir kota memiliki aktivitas bekerja dan berbelanja di pusat kota. Permukiman yang lebih besar dan dengan kepadatan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak toko dan rangkaian produk yang lebih beragam. Hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar pusat kota untuk berbelanja atau hanya sekedar berkunjung ke pusat kota. Tak hanya berdampak pada roda perekonomian yang kemungkinan akan terus berputar. Konsekuensi lainnya dari padatnya pusat kota adalah meningkatnya kasus kemacetan lalu lintas. Dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi membuat banyak kemudahan bagi masyarakat, entah itu untuk mengakses layanan ekonomi atau mengakses layanan berbelanja. Hal ini bisa sedikit mengurangi kepadatan yang terjadi di pusat kota akibat banyaknya masyarakat yang masuk hanya sekedar untuk berbelanja atau mengakses layanan ekonomi di pusat kota. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.